Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita istimewa kehadiran guru kita Ahina Muhammad Sholawat yang akan berbagi tentang kajian hadis, mengupas hadis terkait dengan absus salam, menyebarkan salam. Silakan Ustaz untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikati wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, inayahnya, sehingga kita bisa mengadakan lagi pertemuan di Zoom yang insya Allah diberkahi ini. Saya ingin sedikit membahas Ustadz mengenai hadis-hadis mengenai menyebarkan salam. Hadis-hadis hadis mengenai menyebarkan salam karena untuk pertemuan pertama kan kita memilih hadis-hadis yang sekiranya nilai-nilainya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju, Ustaz. Ya, supaya lebih bermanfaat, lebih aplikatif lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sudah sering kita mendengar hadis-hadis menyebarkan assalam ya, bahwa kalau kita bertemu orang ucapkan salam, dan yang lebih utama adalah orang yang memulai ucapan salam begitu. Nah, malam ini kita akan menelusuri atau menggali lebih dalam lagi rahasia ya, atau makna-makna yang terpendam dalam hadis-hadis mengenai menyebarkan salam itu. Nah, izinkan saya mengutip ini hadis tentang assalam ya. Hadis-hadis tentang assalam yang saya pilih misalnya ini. Di dalam kitab karya Imam At-Tabrani Ustadz ya, mungkin antum pernah dengar ya sebelumnya Imam At-Tabrani ya, hadis riwayat Tabrani begitu. Itu sangat masyhur ya dalam artikel-artikel dalam internet. Nah, ini di antaranya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hani bin Yazid An-Nakhai. Nah, sahabat ini bertanya, dia mengatakan bahwa amalan apa yang dapat memasukkanku ke surga? Begitu. Amalan apa yang dapat memasukkanku ke surga? Kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam rangka merespon Hani tadi, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Itu hadisnya. Jadi sungguh di antara yang menyebabkan ampunan, yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan assalam dan mengucapkan kata-kata yang indah, mengucapkan kata-kata yang menyejukkan di hati orang lain. Begitu. Itu yang membuat ampunan Allah Subhanahu wa taala datang. Nah, hadis tadi juga dikutip oleh beberapa kitab-kitab hadis lainnya, misalnya dalam kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh Al-Khara'ati ya, halaman 63. Ada juga di kitab Musnad Asy-Syihab jilid 2 halaman 180. Nah, pertanyaannya adalah
apakah yang dimaksud bazlus salam itu, yaitu menyebarkan assalam itu, apakah sekedar bermakna kita kalau bertemu orang lain, setiap kali kita mengunjungi suatu tempat, setiap kali kita bertemu saudara-saudara kita, apakah maknanya terbatas sekedar mengucapkan salam yang biasa kita dawamkan setiap hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu hal yang menarik bahwa di dalam bahasa Arab itu satu kata dia bisa beragam makna. Dia mempunyai wujuh namanya, dia mempunyai wajah-wajah. Nah, tetapi hal yang menarik kalau kita mengikuti misalnya kajian tafsir, Ustaz, ada yang disebut sebagai al-makna al-kulli, atau ruh makna namanya, ruh makna, atau sebagian mengatakan tajrid al-mani, begitu. Jadi kita melakukan abstraksi terhadap suatu makna atau al-makna al-kulli, yaitu kita mencari apa makna universal yang terkandung dalam suatu kata, yang mana makna universal itu akan mencakup misdak atau referen dari turunan satu kata itu. Contohnya misalnya begini, kata mizan dalam bahasa Arab, ya kan, kata mizan itu al-makna al-kullinya atau makna universalnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Itu makna kullinya, itu makna universalnya. Nah, tetapi pada praktiknya ketika diterapkan dalam satu kalimat, dia bisa merujuk ke beberapa hal. Contoh misalnya, mizan juga bisa digunakan untuk merujuk akal pikiran kita, karena akal pikiran itu berfungsi sebagai mengukur apakah sesuatu itu benar secara logika atau tidak. Penggaris bisa juga termasuk dari makna universitas mizan itu. Kenapa? Karena penggaris digunakan untuk mengukur panjang sesuatu. Nah, apalagi ilmu nahwu misalnya. Ilmu nahwu bisa juga disebut sebagai al-mizan, timbangan. Kenapa? Karena dia digunakan untuk mengukur i'rab dan struktur kata dalam bahasa Arab. Nah, itu yang saya maksud sebagai makna al-kulli. Jadi satu kata dia mengandung makna universal, tetapi dari makna universal itu dia bisa merujuk ke beberapa objek. Nah, itu atau di kalangan para ulama itu disebut sebagai ini, Ustaz, wahdatul mafhum wa ta'addud al-masadiq. Kesatuan konsep, tapi kesatuan konsep itu bisa merujuk ke beberapa objek seperti mizan tadi. Ya, mizan konsep utamanya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur sesuatu, dan dia bisa merujuk kepada akal pikiran kita, dia bisa merujuk kepada timbangan yang sehari-hari digunakan oleh para penjual misalnya, dan dia juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Pokoknya segala sesuatu yang digunakan untuk mengukur sesuatu itu bisa disebut sebagai mizan. Itu yang kita sebut sebagai al-makna al-kulli. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis as-salam ini? Nah, as-salam itu dalam bahasa Arab dia bisa bermakna tahiyah. Nah, as-salam dalam bahasa Arab dia bisa bermakna tahiyah. Tahiyah itu adalah penghormatan. Nah, yang kedua, as-salam juga bisa bermakna as-suluh. Apa itu as-suluh? Memulihkan hubungan. Nah, as-salam memulihkan hubungan, memperbaiki dua hal dari sisi yang lain yang sedang mengalami kerusakan atau cacat. Itu suluh atau mendamaikan lah ya. Dalam bahasa kita sehari-hari kita sebut mendamaikan. Nah, menariknya Ustadz, kata as-salam juga ternyata di dalam kamus-kamus klasik itu juga digunakan untuk makna ikhlas. Misalnya, fulan itu sallama alaihi, fulan itu
melakukan assalam terhadapnya. Apa maknanya? Yaitu khallasohu, ya, mengikhlaskannya, memurnikannya. Salam yang pertama bisa bermakna tahiyah, penghormatan. Salam yang kedua bisa bermakna suluh, mendamaikan, memulihkan. Salam juga bisa bermakna memurnikan, yaitu ikhlas. Salam juga bisa bermakna silem, yaitu kedamaian. Perintah menyebarkan assalam, satu, Ustaz, apapun yang mengundang keselamatan itu bisa kategorinya masuk assalam. Jadi kita misalnya Ustadz Ahsa mengajarkan anak-anak SMP atau anak-anak SMA, dan dengan ilmu yang Ustadz ajarkan membuat anak-anak itu selamat dalam kehidupan sehari-harinya, itu termasuk assalam. Itu termasuk dari bagian dari menyebarkan assalam. Ya. Contoh lain misalnya, kita melihat ada orang yang kehilangan keluarganya. Kita melihat ada orang yang kehilangan sahabatnya, dia tidak lagi memiliki sahabat, dia kesepian misalnya.